Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ma ba'du. Mari kita mulai kuliah kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang kepala negara dari suku Quraisy. Hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalu hadal amru fi Quraisyin ma baqiya minhum ithnani." Artinya dalam urusan beragama, bermasyarakat dan bernegara ini, orang Quraisy selalu menjadi pemimpinnya selama mereka masih ada, walaupun tinggal 2 orang saja. Hadis kedua, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-a'immatu min Quraisyin, inna lahum alaikum haqqa, walakum alaihim haqqan mithla dhalik, ma in istarhamu farahimu, wa in ahadu aufu, ya, wa in hakamu wa in ahadu wafu, wa in hakamu adalu, famal lam yaf'al dzalika minhum fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Artinya pemimpin itu dari suku Quraisy. Sungguhnya mereka mempunyai hak atas kalian semua dan kalian semua mempunyai hak atas mereka. Pada sisi-sisi mereka di mana mereka dituntut untuk berlaku santun, maka mereka berlaku santun, dan kalau mereka menjadi hakim, maka mereka berlaku adil. Kalau mereka berjanji, mereka akan memenuhi. Kalau ada dari kalangan mereka yang tidak berlaku demikian, maka orang itu akan memperoleh laknat dari Allah, malaikat, dan umat manusia seluruhnya. Dalam hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, ya, bahwa para ulama, ya, melarang jabatan kepala negara, kepala pemerintahan diisi oleh orang-orang yang tidak berasal dari suku Quraisy. Dalam sejarahnya memang telah ada, ya, para penguasa yang menyebut diri mereka sebagai khalifah, ya, padahal mereka tidak berasal dari suku Quraisy. Menurut para ulama, ya, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, sebutan khalifah tidak dapat diartikan sebagai kepala negara atau al-imamah al-udma. Al-Qurtubi sendiri mengatakan, ya, bahwa kepala negara harus berasal dari suku Quraisy. Misalnya di suatu daerah, ya, suatu saat ada suku Quraisy yang tinggal hanya 1 orang saja, maka ia yang berhak menjadi kepala negara. Nah, pemahaman secara tekstual terhadap hadis-hadis pemimpin dari Quraisy dan yang yang semakna dengan hadis tersebut ini menjadi pegangan para penguasa dan juga umat Islam selama berabad-abad. Mereka menganggap bahwa hadis-hadis tersebut ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah dan juga berlaku secara universal. Nah, ada Ibnu Khaldun, ya, dalam mukaddimahnya, ya, itu yang melakukan pemahaman hadis-hadis pemimpin dari Quraisy secara kontekstual. Ia mengatakan, ya, bahwa hak kepemimpinan negara, pemerintahan itu bukan pada sukunya, ya, suku Quraisynya, tetapi pada kemampuan dan kapasitasnya, ya. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin dan dipatuhi oleh masyarakat, itu jika yang memimpin tersebut berasal dari suku Quraisy.
Ya, karena apa? Karena suku Quraisy pada waktu itu mempunyai pengalaman yang panjang ya di dalam pemerintahan, dan juga mereka mempunyai kapasitas ya, sudah banyak yang terlatih untuk memimpin ini masyarakat. Nah, jika suatu masa ya, ada orang yang tidak dari suku Quraisy tetapi memiliki kemampuan dan kapasitas memimpin, maka yang orang tersebutlah yang bisa yang berhak ditetapkan sebagai pemimpin ya, termasuk kepala pemerintahan. Jadi bukan pada Quraisy tetapi semua orang ya, semua orang. Jadi misalnya ya, kalau orang Quraisy sendiri tidak punya kemampuan ya, tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk memimpin, ya orang lain yang mempunyai kompetensi dan kapasitas yang lebih lebih pantas untuk memimpin itu. Jadi hadis ini itu ya memang disabdakan oleh Rasulullah pada waktu itu karena melihat bahwa yang berhak yang mempunyai kapasitas sebagai pimpinan ya orang-orang Quraisy ya, orang-orang yang mempunyai pendidikan tentang politik, yang mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan dan lain sebagainya, ini adalah suku Quraisy. Suku-suku lainnya kan tidak begitu ya, mempunyai pengalaman tapi tidak sebegitu banyak seperti orang-orang Quraisy gitu. Nah, ini juga sebagai seperti difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya, bahwa inna akramakum indallahi atqakum ya, itu bukan ya yang paling bertakwa itu bukan yang paling Quraisy, yang berasal dari suku Quraisy, tetapi yang mempunyai takwa paling tinggi ya, takwa yang paling bertakwa ya, yang paling mulia itu. Nah, kalau hadis ini disandingkan dengan Al-Qur'an ya, menurut Muhammad Al-Ghazali ya hadis ini walaupun sanadnya sahih ya, mahmakana sanadu, sebagus apapun ya harus ditolak ya, itu sangat sangat keras ya Muhammad Al-Ghazali itu. Akan tetapi yang yang memahami hadis ini secara kontekstual ya tidak perlu ditolak ya, tidak perlu ditolak, karena itu memang bukan Quraisynya tetapi yang mempunyai kepemimpinan ya, yang atqakum itu yang lebih bertakwa, yang lebih mempunyai kompetensi, yang lebih mempunyai kapasitas sebagai pemimpin ya. Oleh karena itu ya, yang menjadi pemimpin itu ya bukannya suku Quraisy ya, bukannya yang laki-laki ya, bukannya yang paling kaya, bukan yang paling pintar, tetapi yang punya kemampuan ya dan kapasitas ya. Jadi kalau memang ada yang lebih mempunyai kelebihan ya di dalam kompetensi dan kapasitas pemimpin, itu yang lebih pantas untuk menjadi kepala pemerintahan gitu. Nah, masalahnya kadang dalam sistem demokrasi itu kan yang memilih itu kan memang tidak semuanya tahu ya, tidak semuanya tahu profil pemimpin yang akan calon pemimpin yang akan dipilihnya. Ya, ada yang mungkin ya berdasarkan kesukaan ya, berdasarkan ketidaksukaan, berdasarkan ya kenal atau tidaknya dan lain sebagainya itu ya. Tetapi itu ya memang ya lebih baik daripada penunjukan ya. Penunjukan juga kadang juga seperti itu ya, apalagi kalau dalam sistem kerajaan itu kan penunjukan itu kan ya terserah rajanya ya, sabda raja seperti apa ya, mau pilih anaknya ya, mau pilih cucunya, mau pilih adiknya ya, itu terserah, itu kan malah ditentukan oleh satu orang. Tapi kalau pemilihan itu kan musyawarah, itu ditetapkan oleh banyak orang ya, walaupun nanti ya memang tidak tidak murni berdasarkan
memilih kompetensi dan kapasitas, tetapi ya berdasarkan hal yang lain. Yaitu memang kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem pemerintahan ya, satu dengan yang lain saling melengkapi ya. Oleh karena itu ya ide-ide tentang khilafah khalifah itu kan juga malah tidak sesuai dengan ini kan. Mereka juga tidak tahu ya pemimpin yang pantas itu seperti apa ya. Bahkan ya mereka yang mengidamkan khilafah itu kan malah khalifahnya ya tidak berasal dari suku Quraisy atau tidak mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk sebagai pemimpin ya kan. Jadi hanya utopis, hanya angan-angan belaka ya yang tidak bisa terwujud itu. Bahkan Al-Khalifah Rashidah ya, Khulafaur Rasyidun itu kan juga pemilihannya juga ya berdasarkan tidak hanya murni berdasarkan politik, tapi juga berdasarkan sepuh atau tidaknya ya kedekatannya dengan Kanjeng Nabi ya, kemudian juga jasa-jasanya terhadap penyebaran Islam dan lain sebagainya. Itu kalau ya khilafah ya harus seperti itu ya. Tapi anehnya tidak itu membahas pemimpin yang ideal yang ada pada zaman Kanjeng Nabi. Akhirnya kemudian ide-ide khilafah ini kan akhirnya disalahgunakan untuk untuk mencapai ya tujuan dari ideologi tertentu ya dengan segala cara, dan juga dengan ya saling mengadu domba antara umat Islam satu dengan yang lain itu. Jadi akhirnya ya tidak sesuai dengan tujuan utama mereka ya itu. Maka pemimpin itu ya ini yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi ya seperti Quraisy itu ya. Quraisy itu kan ya berbeda-beda ya. Quraisynya dunia sekarang itu kan ya Amerika itu kan yang memimpin dalam bidang sains dan teknologi ya. Cina juga itu kan Quraisynya di Asia itu yang memimpin dalam bidang sains dan teknologi itu, dalam sistem militer dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak harus dari Quraisy. Bahkan di Timur Tengah sana pun ya pemimpinnya juga ya saling membentuk koalisi sendiri-sendiri ya, dan saling curiga ya. Nanti Arab Saudi curiga dengan Iran ya, kemudian nanti Qatar juga curiga sama Arab Saudi, Uni Emirat Arab juga nanti ya malah tidak membantu negara-negara miskin yang ada di sana ya, yang negara-negara miskin yang sekitar Timur Tengah itu kan di Afrika atau bahkan negara-negara lain lah ya, padahal kan negara-negara kaya itu. Jadi ingin berebut pengaruh di kawasan, sehingga ya sudah tidak ide lagi berkiblat kepada pemimpin yang ada di sana gitu. Kalau dalam teori-teori kepemimpinan modern kan ya banyak aspek-aspeknya, dan juga banyak pelatihan untuk menjadi pemimpin yang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan ya. Jadi ada latihan-latihannya, ada pengkaderannya dan lain sebagainya. Jadi tidak tiba-tiba ya, apalagi kalau itu sebagai pemimpin boneka sebagaimana di zaman penjajahan Belanda gitu. Mungkin itu kuliah kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.